Ya Maria, IHSG berhasil ditutup di zona hijau kembali lagi ke level 7 ribuan dan hari ini IHSG memang dari awal dibuka tadi sudah terus menguat bahkan di penutupan sesi pertama tadi ini juga sudah tipis sekali menuju 7 ribuan begitu ya. Ini untuk pertama kalinya di bulan Mei akhirnya IHSG bisa menyentuh level 7 ribuan. Optimisme investor mulai membaik usai rilis kinerja emiten yang masih positif dan juga Indonesia yang mulai masuk ke masa endemi COVID-19. Dan kalau kita lihat dari seluruh sektoral yang ada ini cuma satu saja yang berada di zona merah yaitu sektor kesehatan dengan pelemahan 1,67%. Tapi sektor lainnya ini bahkan penguatannya cukup signifikan untuk sektor transportasi dan logistik hingga 4,76% menjadi yang tertinggi dari pergerakan sektoral pada hari ini. Dan kalau kita lihat juga finansial ini perlu diapresiasi hingga 2,64% penguatannya. Demikian juga dengan sektor bahan baku yang juga hampir 2% yaitu 1,94% gitu. Ini menjadi motor juga yang menggerakkan IHSG untuk bisa kembali lagi ke level 7 ribuan pada hari ini. Namun ada beberapa sentimen yang akan kita bahas sebagai market focus di akhir pekan ini sebagai pertimbangan bagi para investor untuk mengambil keputusan di pekan depan. Pertama berasal dari global yaitu rilis PDB Amerika Serikat yang terkoreksi hingga 1,5% di kuartal pertama 2022. Meskipun begitu kita lihat angka ini sudah diekspektasi oleh pasar, buktinya pasar saham di Amerika Serikat justru malah menguat selama 2 hari beruntun. Investor berharap telah melihat seperti apa puncak dari inflasi di Amerika Serikat. Begitu kita akan lihat seperti apa pergerakan bursa Amerika Serikat di penutupan perdagangan 26 Mei 2022. Dow Jones ini menguat hingga 1,61%. Nasdaq ini paling signifikan penguatannya hingga 2,68%. Demikian juga dengan S&P 500 hampir 2% yaitu 1,99%. Dan demikian juga kalau kita melihat situasi di regional Asia di mana bursa Asia juga cukup positif mengingat pekan ini merupakan saatnya rilis kinerja emiten di Asia. Seperti emiten Alibaba di Hong Kong yang berhasil membukukan hasil lebih baik di kuartal pertama 2022 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Laba per saham Alibaba tembus 7,95 yuan atau di atas ekspektasi analis sebesar 7,31 yuan per saham. Dan berikutnya kita akan lihat seperti apa pergerakan bursa Asia yang juga mayoritas menghijau. Nih kalau kita lihat Hang Seng Index penguatannya paling tinggi dibandingkan dengan bursa lainnya 2,77%. Tapi yang lain juga patut diapresiasi. Nikkei 225 0,7%, Shanghai Composite 0,52% dan Straits Times Index Singapura 0,46% menguat. Namun tetap harus diwaspadai dari dalam negeri pemerintah menetapkan syarat DMO dan DPO untuk CPO dan turunannya termasuk minyak goreng. Jadi sentimen ini bisa menjadi pertimbangan juga untuk pergerakan emiten-emiten sawit seperti Ali misalnya di pekan depan. Karena aturan DMO dan DPO yang baru ini jelas menimbulkan pro kontra di kalangan pelaku industri sawit. Sebagai contoh Asosiasi PASPI ini sempat mempertanyakan juga aturan DMO dan DPO yang tidak boleh disubsidi. Yang menurutnya ini tidak akan bisa menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri. Kita akan lihat seperti apa untuk emiten-emiten CPO di pergerakannya di penutupan perdagangan akhir pekan ini. Untuk Ali sendiri ini sebenarnya masih ada penguatan 2,08% di level Rp12.250 per saham. PP London Sumatera ini juga masih menguat 2,91% di level Rp1.415 per saham. Seperti yang saya katakan sebelumnya juga ini masih terjadi pro kontra karena ternyata ada juga emiten yang justru malah melemah begitu seperti sawit Sumber Sarana. Ini melemahnya hingga 0,79%, saat ini di level Rp1.250 per saham. Lalu ada juga Eagle High Plantation yang masih membukukan penguatan 1,35%, saat ini di Rp75 per saham. Demikian kembali ke Maria.